siang teman-teman. Eh, Masih dalam 90 hari live, 90 days live. Hari ini memasuki hari ke-19 dari 90 hari. Sudah di awal minggu ya. Halo Kak Suci. Terima kasih ya sudah join. Memasuki awal minggu ya, tadi saya sudah sempat menyapa teman-teman juga nih di Facebook pagi hari. Kebetulan kami ada grup juga untuk teman-teman nih yang tertarik untuk belajar bisnis bersama. Nah, di sana bisa bergabung ya, karena kami ada grup bisnis impian. Nah, nanti bisa hubungi saya kalau misalnya mau bergabung dalam grupnya itu, karena grupnya ini private ya. Halo Mbak Betty, apa kabar nih? Ya, siang ini kebetulan nih saya mengundang teman saya, teman di komunitas juga, yang kebetulan juga ini perlu banget nih ilmunya nih buat teman-teman dengerin juga ya, karena ini related juga untuk keadaan kita nih yang selama pandemi ini kita butuh banget nih apa input-input dari ilmunya nanti yang tamu saya akan sharing ya. Nah, sebelum nanti kita menuju ke sana, kita ini dulu ya, sambil menunggu nih kita belajar yang lain dulu nih. Kebetulan saya mau ingetin teman-teman nih, kan kita memang ada grup WFH juga nih. Nah, grup WFH itu yang kalau teman-teman bisa lihat nih di profil saya kan ada lingkaran ini ya, lingkaran bulat terus ada WFH-nya. Nah, itu jadi kami memang bergabung dalam gerakan WFH, Wealthy from Home. Jadi harapannya sih kita yang bekerja dari rumah nih bisa win from home juga nih, dan kedepannya pinginnya nih wealth from home. Jadi semuanya kita bisa menghadapi pandemi ini bersama, dan kalau bersama kita bisa melakukan lebih berarti, lebih berdaya gitu ya teman-teman. Nanti kalau mau bergabung di grup WFH juga boleh banget ya, bisa DM. Banyak grup ya ternyata ya. Nah iya, jadi memang di dunia digital ini memang kita perlu memanfaatkan semua yang berhubungan dengan upgrade skill. Jadi kalau misalnya kita kemarin-kemarin cuman pakai sosial media kita hanya untuk chatting atau segala macam. Nah, ini perlu juga nih teman-teman, perlu ketahui juga, karena dari sosial media itu kita juga bisa manfaatkan itu untuk bisnis kita. Nah, gitu. Jadi makanya saya juga ikut berbagai grup nih. Salah satunya memang untuk upgrade skill itu juga. Oke, ini saya sudah lihat tamu saya sudah ada nih. Saya coba undang dulu ya. Ini nanti saya cerita juga deh. Eh, saya dulu yang ngajarin IG Live dia nih. Halo Mbak. Halo Mbak Apa Feni, kabar? Waduh, seneng banget nih. baik-baik. Mbak, Thank you udah ini undang. terima kasih sama-sama mau meluangkan waktu di IG Live saya nih. Kan kamu sibuk banget ya. Mbak juga hebat loh 90 hari IG live. Iya, iya benar-benar. Ini salah satu saya belum belum pernah ikut challenge yang lama nih. Jadi saya juga mau mengukur diri nih, kira-kira bisa nggak ya? Semoga bisa ya, dukung saya ya. Pasti bisa. Ini udah mau seperempat ya, bentar lagi seperempat. Ini hari ke-19, iya, ke-19 Mm-mm. baru, Mbak. Jadi Mm-mm. perjalanannya masih ini nih masih pagi ya. Tadi saya cerita ke teman-teman. Saya dulu belajar IG Live ini, salah satu mentornya adalah Mbak Jan ini. Jadi saya Wah, mengundang mentor nih ya ceritanya. Terima kasih loh, dulu saya ikut di kelas kamu tuh
Sempet lama ya saya nggak ini ya, nggak praktekin gitu Mbak. Baru awal tahun ini aja saya berani untuk IG live gitu, berani untuk keluar dari comfort zone ya kalau dibilang ya. Apa dulu masih belum berani. Jadi karena pandemi juga ini apa salah satu triggernya ya. Jadi mau nggak mau deh Iya. harus keluar dari zona nyaman kita, terus tapi tetap ya melangkah ke yang lebih baik nih, upgrade skills dan lain-lain. Oh ya Mbak Jan, Mhm. saya ngomong mulu jadinya. Ini Mbak Jan, apa topik kita hari ini adalah self love, everyday self love ya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang itu, mungkin ada teman-teman saya juga yang belum kenal nih Mbak Jan itu siapa. Jadi bisa tolong diperkenalkan Mbak Jan siapa, Mbak? Mhm. Halo teman-teman semua. So, nama saya Jan karena saya lahir di bulan Januari dan sebenarnya tuh waktu kecil banyak masalah tentang nama saya. Ada yang panggil Jen, ada yang panggil Jane, bahkan ada yang panggil John jadi anak cowok gitu. Tapi ya anyway itu cerita singkat dari nama saya. Saya terjun ke bidang self love dan coaching baru-baru ini juga dan itu karena sama Mbak Penny kita dimentor oleh Coach Fong. Jadi saya kenal Mbak Penny itu di komunitas Kids Mom dan lewat Coach Fong dia sangat support kita. Barulah saya ketemu misi saya yaitu untuk encourage people melakukan hal-hal yang terkait dengan self-care, dengan self-love, dengan self-acceptance. Pokoknya lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri. So, awalnya mulainya sharing di sosmed, tapi lama-lama jadi juga cobain coaching. Dan ternyata asik banget. Ini satu bidang yang saya suka sekali, menikmati sekali, dan melihat perubahan, maupun maybe not immediately perubahan, tapi ada orang yang tercomfort. Saya sudah senang banget. So, sekarang saya lagi bangun juga my career as a self-love and wellness coach. Wah, keren banget ini Mbak Jan. Ah, Kamu ini banget ya apa selangkah terus terus melangkah lebih baik gitu dari pertama kali kita ketemu ya. Jadi saya memang salah satu apa ya mengikuti juga ya perkembangan yang Mbak Jan nih dulu dari yang pertama kita ketemu di Senyum ya di waktu offline nih. Terus sekarang sudah apa bahkan sudah punya webinar sendiri ya itu menurut saya apa keren banget Mbak gitu. wah, Waktu awal makasih. waktu awal kita ketemu kan itu memang apa ya berbeda banget lah dengan kamu yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang tuh sudah lebih wah udah bener-bener mentor banget deh gitu. Ada mentor kita tuh. Oh iya. Halo, halo Mbak. Nah, Halo, saya Fong. mau tanya-tanya deh. Mungkin teman-teman juga belum terlalu paham ya apa itu self love, apa itu yang tadi yang Mbak sebutkan yang lebih ke dalam diri itu. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak? Sebenarnya self love itu tuh apa sih Mbak? Mhm. Kalau kita cari definisi self-love memang banyak, tapi menurut saya sendiri, saya hanya bikin definisi yang singkat, yaitu self-love adalah setiap hari kita memilih diri kita sendiri. Dalam arti kita memilih untuk misalnya accept ourselves, menerima diri sendiri, kita memilih diri kita walaupun kita bersalah, kita tetap memilih kita walaupun situasi lagi buruk, walaupun emosi kita nggak stabil, juga kalau situasi lagi baik, tapi apapun itu kita jadinya di atas prioritas kita sendiri, enggak melulu kita jadi secondary atau pokoknya orang lain baik, sayanya enggak begitu, tapi self love itu kita satu level sama orang lain, bahkan boleh kita lebih tinggi sedikit dalam arti kita take care of ourselves duluan. Karena kalau kita sudah
take care of ourselves, kita sendiri energinya penuh, baru kita bisa kasih energi itu, kasih cinta itu ke orang lain. Oke, oke, oke. Semuanya berawal dari diri kita sendiri ya. Kita beresin, istilahnya kita beresin diri kita sendiri, baru kita bisa berbagi dengan orang lain gitu ya Mbak Jan ya. Ya, ya. Bahkan bisa juga at the same time. Karena kadang saya berasa dulu ya, saya juga pikir enggak saya harus beresin diri sendiri dulu baru saya bisa sama orang lain. Tapi belakangan ini saya sadar bisa bergandengan tangan. Sambil saya beresin diri sendiri, saya sambil upgrade diri, saya sambil belajar self love, saya gandeng aja orang lain. Dan itu justru mempercepat prosesnya. Tapi yang penting jangan lupa juga punya waktu untuk slow down, untuk berpikir kembali dengan diri sendiri. Ada waktu untuk ya enjoy lah. Kayak mentor kita selalu bilang how to have more me time. Itu benar-benar satu hal yang memulai journey saya. So having this me time, waktu untuk pikir siapa sih saya, si Jan ini, siapa sih Mbak Penny, misi saya apa sih, apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya sedih, kalau saya lagi sedih bagaimana sih get out of it. Itu kan semua hal yang kita hanya bisa ketemu ketika kita lagi slow down, lagi hening. So penting banget juga punya waktu diri sendiri. Tapi balik lagi ke topik tadi, saya sekarang nggak berpikir lagi bahwa self love dulu baru yang lain. Boleh begitu, boleh juga at the same time. Oke. Jadi kadang ini ya Mbak Jan, kalau saya nih ya, mungkin nanti bisa dikoreksi juga. Kadang ada perasaan bersalah gitu ya, sebagai ibu gitu kan, mendahulukan urusan saya atau apa gitu. Itu bagaimana cara agar kita tidak berpikiran seperti itu, Mbak? Saya rasa bersalah ini memang hal yang sangat umum, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di Filipina kan saya dari Filipina, saya pun berasa begitu. Berarti ini suatu hal yang bukan gara-gara budaya aja, tapi memang satu hal yang natural keluar. Mungkin lebih banyak ke kaum perempuan. Saya rasa sih begitu. Saya pernah baca bahwa perempuan itu dibesarkan dengan persepsi atau dengan ajaran bahwa mereka tuh selalu harus melayani orang lain dulu. Iya. Nah, mungkin secara tidak langsung kita dapat doktrin seperti begitu. Sehingga, berasa salah nih pasti. Ngapain saya duluan? Saya misalnya mau spa sebentar, tinggalin anak gitu. Salah nih. Tapi balik lagi, boleh kita bandingkan ketika kita udah capek, terkuas energinya, dan kita masih paksa lakukan tugas-tugas kita itu, hasilnya bagaimana? Lalu coba kita meluangkan waktu 10 menit, 15 menit, kalau lebih banyak waktu 1 jam untuk diri sendiri. Lalu coba lagi lakukan hal yang sama. Mungkin dari situ teman-teman bisa rasakan sendiri, beda ya. Saya lakukan hal yang sama, lakukan tugas saya, tapi perasaan saya tuh beda ya. Nah, di situ mungkin bisa jadi rasa bersalahnya berkurang. Sebenarnya rasa bersalah ini timbul karena ada persepsi bahwa cinta itu adalah suatu hal yang terbatas. Saya suka pakai contoh pizza. Kalau kita makan pizza dan itu punya 8 slice, 8 potong. Kalau saya ambil 1 potong untuk diri sendiri, berarti sisa 7 potong untuk orang lain. 7. Dalam hal begitu ya, kalau kita terapkan ke self love, kalau saya mencintai diri sendiri, saya ambil 1 porsi pizza itu berarti sisa 7 untuk orang lain. Kalau begitu pasti kita berasa guilty, bersalah. Tapi bagaimana kalau kita melihat self-love itu sebagai pohon? Sebagai pohon yang berbuah terus. Saya ambil 1 buah pun masih banyak sekali buah yang tersisa dan bahkan berbuah lagi pohon itu.
Nah, kalau kita berpikir self-love seperti begitu, saya rasa kita jadinya nggak terlalu berasa bersalah lagi. Karena kita tahu ketika kita menyayangi diri sendiri, justru energi kita itu mungkin tadinya hanya 10, sekarang jadi 2 kali lipat 20. Oke. Dan Karena kita tadi ya dapat seperti energi untuk pohon orang ya. lain. Betul betul. Yes. Jadi apa terus bertumbuh gitu ya. Jadi bukan berarti diambil terus hilang gitu ya. Jadi kita harus memang dari dalam kita sendiri juga berpikiran kalau cinta itu tidak terbatas ya. Jadi akan terus Ya. tumbuh terus gitu. Apalagi kalau kita sudah menanamkan itu dan apa ya kita sendiri juga sudah melakukan itu ya Mbak Jan ya. Oke. Saya belum menyapa teman-teman nih Mbak Jan. Coba saya sapa-sapa dulu ya Mbak Jan ya. Halo, ada siapa nih? Ada Mbak Sofi, halo Mbak Sofi. Ada Ronald Ali, ada Emily, halo. Ada Antias Nur, oke. Ada Mbak Halo. ada Vita Fahriar, Hane. Hane, udah lama nggak ketemu loh Hane. Oh iya, Mbak Jan. Kamu sudah sudah memperdalam self love ini sejak kapan, Mbak? Kalau bilang benar-benar perdalam sih, mungkin sejak ketemu Fong. Karena tadinya saya juga gak tahu saya tuh mau misinya apa. Cuma pas itu teman-teman, jadi kan sama Penny ya, saya cerita, kita di Kidsman diminta share our story. Iya. Dan entah kenapa saya langsung tahu judulnya tuh mau apa. Waktu Fong bilang, Jan, kamu tuh share story ya 2 minggu lagi. Saya sudah tahu saya mau ngomonginnya tentang self-love. Jadi dari hari itu setelah saya sharing story, kemudian saya buat self-love planner juga terkait dengan self-love. Lalu bikin konten juga terkait dengan self-love dan coaching saya juga mau self-love. Ya, jadi kira-kira itu di tahun 2019 tengah-tengah saya baru sadar, oh iya ya saya sukanya tuh self-love. Actually udah akhir ya. Tahun 2019 tengah, saya join Kinsmom, udah mau akhir diminta share story dan di situ mulai pelan-pelan ngerucut lagi. Saya maunya di self love karena saya melihat semua personal growth, semua pelajaran, apapun itu, pondasinya memang self love. Kita mau ngomongin soal uang, ujung-ujungnya ke self love lagi, self worth. Kita mau ngomongin upgrade skill, ujung-ujungnya balik lagi ke kepercayaan diri, balik lagi ke self-love. Jadi apapun itu misalnya kita ngomongin fitness pun, mau badan sehat, itu ujung-ujungnya tariknya juga ke self-love. So bagi saya memang ini suatu hal yang basic, foundation. Kalau self-love kita kuat, kita mau kemana-mana aja tuh gampang. Karena kita nggak berasa bahwa gampang kegoyang lagi, kita sudah kuat di dalam gitu. Betul. Fondasinya udah kuat ya. Jadi memang self love itu bisa dibilang yang utama ya sebelum kita melakukan yang lain lagi fondasinya harus kuat gitu Mbak Jan. Wah, Yes. keren banget ya. Jadi sebenarnya ini sederhana ya. Kayak self love itu kan bisa membangun kepercayaan diri juga ya Mbak Jan tadi bilang kan. Nah itu awal mulanya itu gimana Mbak? Jadi kadang mungkin gini ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya itu mikirnya banyak nih rutinitas, banyak pekerjaan kita, terus ditambah lagi dengan masalah yang lain nih, ada anak atau apa gitu. Nah, kadang kita tidak mampu untuk mengurusnya sendiri gitu ya. Itu bagaimana cara kita agar bisa tetap mendahulukan self love kita itu juga Mbak? Menurut saya self love itu lebih ke konsep dulu, baru ke kegiatannya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari kita pun nggak berubah apa-apa, kita sudah bisa masukin self love. Misalnya, saya lagi IG live sama Mbak. Ini kan kayak nggak terkait dengan self love, tapi saya bisa bilang ke diri sendiri bahwa saya lakukan ini untuk saya supaya saya bisa sharing, supaya saya berasa saya berguna, I will do my best to touch people's lives
supaya saya jalan sesuai misi saya. Jadi halnya nggak rubah, aktivitasnya tuh nggak rubah, tetap IG live, tapi dengan konsep, dengan mindfulness kita bisa merubah hal itu menjadi wujud dari self love kita. Karena sering banget yang Mbak Penny bilang tuh betul sekali, udah sibuk urus anak, banyak kerjaan, urus rumah, urus suami, banyak sekali. Bagaimana lagi kita bisa self love ini? Betul. Tapi nggak usah berubah drastis, hanya ada intention, ada niat untuk oh ini hal ini saya lakukan juga ada bagian untuk saya sendiri. Hal yang untuk orang lain pun bisa buat kita sendiri. Misalnya ada suatu hal yang sampai sekarang saya berasa saya struggling, susah banget, yaitu parenting. Bagi saya susah banget hal parenting ini. Dan saya sempat kepikir juga, aduh kayaknya saya nggak cocok nih jadi ibu. Tapi sekarang lewat banyak pikiran, saya pikir aja begini. Menjadi ibu itu adalah jalanan saya supaya saya menjadi manusia yang lebih baik. Ya sudah, enggak rubah apa-apa, tapi parenting itu bisa menjadi salah satu activity untuk self-love. Nah, kalau teman-teman punya ekstra waktu atau bisa meluangkan waktu lagi, boleh banget pilih satu hal yang benar-benar untuk diri sendiri. Apapun itu, dan nggak usah lama-lama. Satu lagu, mau mandi lamaan, mau ngopi, mau ngobrol sama teman 10 menit, mau baca 2 halaman buku, itu juga udah cukup banget untuk memenuhi self-love. Karena otak kita jadi tahu, oh saya ini meluangkan waktu untuk diri sendiri loh, bukan hanya kasih waktu yang sisa, berarti saya tuh penting. Nah, itu message yang kita bisa ulang-ulang ke kepala kita. Dan pelan-pelan kita jadi tahu juga, oh ya saya penting, benar, memang saya penting. Karena saya sudah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan energi untuk diri sendiri. Wah, benar-benar keren banget, Mbak. Jadi emang perlu banget ya. Saya jadi mikir juga ya. Itu kan semacam afirmasi juga ya, yang perlu kita berikan buat diri kita juga gitu. Dan itu juga apa ya, bisa merubah hari kita ya. Misalnya pagi-pagi kita juga afirmasi itu ya, kalau kita mampu, kita udah cukup baik dan kita sudah menjalankan itu sesuai dengan kemampuan kita, itu juga kalau menurut saya bisa dibuat afirmasi juga agar hari kita yang apa sampai siang sampai malam itu masih tetap bisa penuh energinya gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget ya, silakan chat di sini ya. Nih Mbak Jan ini kebetulan kalau di IG saya lihat ya adalah self love and wellness coach nih. Jadi teman-teman mumpung nih ada seorang yang memang kompeten di bidangnya nih, silahkan bertanya-tanya nih. Oh iya, Mbak Jan, di IG kamu saya lihat kamu membuka kelas juga ya, Mbak Jan ya? Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau, jadi saya mau buka kelas Jumat depan. Judulnya Self Care for Busy Moms. Jadi seperti Mbak Penny tadi bilang, kita mau ada waktu untuk diri sendiri self care, tapi nggak bingung gimana for busy moms, atau berasa bersalah, atau bahkan bingung mau ngapain. Nanti kita bisa bahas di webinar itu, apa sih aktivitas yang kita bisa lakukan untuk self-care. Kenapa itu menjadi penting, kenapa nggak perlu merasa bersalah, sama ada tips and tricks untuk mencari waktu untuk self-care. Wah, Dan justru ketika kita self-care ini, kita menjadi ibu yang lebih baik. Wah, ini buat teman-teman nih. Ini perlu juga sebenarnya. Apakah ini hanya untuk ibu rumah tangga atau ibu, atau bisa buat yang lain nih, Mbak? Bisa ya buat yang lain? Memang untuk pertama kali saya bikin webinar ini, saya targetnya ke ibu dulu. Lain kali mungkin saya bisa bikin yang lebih ke umum. Tapi karena saya sendiri ibu dan berasa, wah ini tantangan nih. Dan gimana ya supaya orang lain juga sama saya, kita sama-sama nih bisa self-care.
So aku tulisnya sekarang tuh untuk ibu dan nggak perlu ibu rumah tangga, pokoknya ibu aja. Ibu. Tapi kedepannya bisa ya mungkin ya. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin belum menjadi ibu atau mungkin bapak-bapak bisa ya. Kan tidak menutup kemungkinan ya Mbak Jan, Iya. mungkin saja ternyata yang butuh self love kan banyak orang, karena nggak cuma ibu-ibu juga ya kemungkinan. Jadi saya dukung banget nih Mbak Jan. Jadi memang kadang dalam keseharian kita, kadang kita sendiri tuh nggak sadar kalau kita butuh self love ya. Kalau kalau buat teman-teman, jadi mungkin itu sudah menjadi seperti semacam apa ya? Ya sudah, emang kayak gitulah ininya, takdirnya, kodratnya lah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu juga bisa buat apa ya? Buat kembali melihat, menyayangi diri kita sendiri juga ya Mbak Jan. Jadi melihat hati kita juga. Jadi kalau menurut saya itu positif banget ya, karena memang kalau kita sendiri sudah fulfilled ya, sudah dalam diri kita sudah self love juga sudah terpenuhi, kita mau ngapain aja, tadi kan Mbak Jan bilang bisa melakukan apaan aja gitu, kita bisa berbagi apapun gitu ya Mbak Jan ya. Oke Mbak Jan, keren banget nih Mbak Jan. Nanti nih teman-teman kalau misalnya mau mengikuti webinarnya atau mengikuti kelas kamu, menghubungi kemana nih Mbak Jan? Bisa ke IG saya, lebih paling gampang ke IG saya, lalu klik link, klik bio, Ya, nanti di yang situ di bio ada, ya. paling Oke, gampang. betul. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya perlu nih webinarnya atau kelasnya nih Mbak Jan tanggal 2 ya. Nah, itu bisa Ini silakan. saya rubah tanggal 9, karena tanggal 2 tanggal 9. ternyata hari libur. Iya, libur, betul. Iya, Oh, jadi saya tanggal 9 bilang, ya. tanggal Tanggal 9 9. bener. Jadi buat teman-teman yang memang mau dan perlu ya, perlu mengikuti kelas ini, bisa banget. Terbuka banget ya Mbak Jan. Jadi silakan nanti kunjungi IG-nya Mbak Jan di apa nih tadi? @jan_livia_tiu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ya ke situ ya. Nanti klik aja di bio-nya itu ada link, nah tinggal daftar di situ. Mbak Jan, nanti di di kelasnya itu dapat apa aja nih teman-teman nih, Mbak Jan? Jadi nanti kita 1,5 jam webinar, bisa tanya jawab. Pokoknya lebih banyak tuh kita bahas tentang hal-hal yang selama ini mungkin menghambat effort kita untuk self care. Yang biasanya yang tadi kita sebutkan, merasa bersalah, nggak ada waktu, maupun bingung mau ngapain. Nanti kita ngomongin utamanya tuh 3 hal itu. Oke, semoga sukses ya Mbak Jan ya, acara kelasnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk self care dulu nih ya. Jadi sebelum kita berangkat ke yang lain nih, kita harus peduli juga nih dengan kebutuhan kita ya akan self care. Oke Mbak Jan, thank you so much ya sudah hadir di IG live saya. Semoga nggak kapok ya saya undang. Bagus dong Mbak Penny, bagus banget. Semoga sukses juga buat Mbak Jan, semoga sukses buat kelasnya juga, semoga bisa berbagi lebih banyak lagi ke orang lain, dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi nih Mbak Jan. Yes. Mungkin Oke. atau yang lain. Thank you so much ya Mbak. Terima kasih juga teman-teman. Thank you ya Mbak teman-teman Penny. ya. Bye Mbak. Bye-bye.